Oke, tadi kita sudah dapat ini sebelumnya, variasi terhadap Y dan Y dot di sepanjang X nih ya. Oke, nah tujuannya tadi adalah untuk mendapatkan variasi dari fungsinya kita ya. Nah sekarang kita lihat ya, saya punya sekarang ya, oke, variasi F ya, variasi F kita itu sama dengan apa? Karena dia tadi merupakan fungsi Y, Y dot dan X, jadi saya punya do F per do Y ya, delta Y ditambah do F per do Y dot delta Y dot ditambah do F per do X delta X. Dimana tadi ya kita dapatkan delta X itu adalah 0 ya. Maka saya dapatkan menjadi do F per do Y, delta Y-nya saya punya ini T eta ya sebagai fungsi X ya, ditambah do F per do Y dot. Oke, delta Y dot kita punya ini T eta dot sebagai fungsi X ya. Maka kita dapatkan sekarang ini adalah delta F kita ya, sehingga variasi dari fungsional kita delta J itu delta J sebagai fungsi tadi adalah Y yang merupakan fungsi X ya, itu sama dengan integral dari X1 ke X2 ya. Perhatikan di sini delta F sebagai fungsi Y, Y dot dan X dx. Oke. Sehingga kita punya di sini dari X1 ke X2 delta F kita adalah ini semua tadi ya. T-nya mungkin kita keluarin dulu. Delta F kita tadi adalah do F parsial Y eta ditambah parsial F parsial Y dot eta dot ya dx. Atau kita bisa tuliskan lagi menjadi ini tadi ya. Jadi X1 ke X2 T etanya saya oke. Mungkin boleh langsung dikeluarin ya. Oke. Oke, gini. Kita ubah yang Y dot dulu ya. Do F per Y dot. Nah, eta dot itu kan adalah D per dx. Eta ya. Dx. Maka saya bisa X1 ke X2. Oke. T-nya di sini. Jadi saya keluarin sekarang etanya ya. Sehingga saya punya D per dx. Boleh ya. Do F per do Y dot. Etanya sekarang saya keluarin dx ya. Oke, sebentar. Kita jabarin bagian yang ini dulu ya. Oke, kita jabarin terlebih dahulu bagian yang ini ya. Oke, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Jadi kalau saya punya seumpamanya do F per do Y eta gitu ya. D per dx gitu ya. Maka ini kan sama dengan turun parsialnya terlebih dahulu ya. Oke, D per dx gitu ya. Do F per do X eta ditambah D atau do F per do X terhadap ini Y dot tadi ya, do F per do Y dot terhadap Y dot, do F per do Y dot D per dx eta ya. Nah, ini tadi kita ambil eta adalah sesuatu yang sangat kecil. Jadi kalau semuanya ini adalah sama dengan 0, maka kita dapatkan D per dx do F per do Y dot eta tambah do F per do Y dot D per D eta per dx. Maka kita bisa tuliskan do F per do Y dot D eta per dx itu sama dengan minus D per dx ya, do F per do Y dot eta ya. Maka ini bisa kita substitusi ke sini ya. Sehingga menjadi variasinya menjadi delta J Y X ya. Itu sama dengan
dari X1 ke X2, ya. Kita lihat do F per do X, etanya saya keluarkan sekarang ya, sehingga yang bagian ini saya ganti substitusi menjadi ini, minus D per DX do F per do Y dot eta. Oke, lalu saya punya di sini, saya punya etanya di sini ya, saya keluarkan etanya. Theta T eta dx, ya. Nah, di sini kita ketemu sama persamaan yang seperti ini, ya. Kira-kira sudah mulai kelihatan ya, ini merupakan fungsi apa? Ya, nanti kita akan lihat ya. Kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, tadi kita sudah punya ini, sehingga ingat ya, tadi kita ingin mencari titik stasioner dari fungsional ya. Stasioner ya dari fungsional, syaratnya tadi apa? Ya, dia akan variasinya ya, itu akan harus bernilai sama dengan 0 untuk kita mendapatkan titik stasioner dari fungsional kita. Maka bagian ini semua akan sama dengan 0 ya, sehingga integral ya X1 ke X2 sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita ketemu dengan persamaan yang seperti ini. Nah, kita lihat lagi ya fungsi kita. Ingat ya, jika seandainya kita punya suatu fungsi, contoh umpamanya saya punya fungsi A, integral dari A ke B, saya punya fx, gx, dx sama dengan 0. Maka persamaan ini bisa terpenuhi ya jika salah satunya bernilai 0 ya. Jika seumpamanya kita ambil fx-nya sama dengan 0. Maka jika fx-nya sama dengan 0, maka otomatis persamaan ini akan sama dengan 0 ya. Oke, nah perhatikan di kasus kita ya, di kasus ini perhatikan, saya ambil seumpamanya, oke, ini adalah fx dan ini adalah gx saya ya. Maka saya ambil fx-nya, bisa saya ambil fx bernilai 0. Karena kalau ini bernilai 0 pasti dia tidak memenuhi, karena etanya tadi, etanya kita ambil mendekati 0 ya. Jadi jangan dinolkan. Kalau dinolkan sama aja sayang. Tidak, kita tadi sudah memvariasikan ya. Jadi bukan etanya yang kita nolkan tapi ininya. Ya. Ya. Nah, sehingga kita ambil bagian do F per do Y kurang D per DX do F per do Y dot ini bernilai sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah nilai stasioner dari fungsional kita ya. Nah, bagian inilah yang kita sebut dengan persamaan Euler-Lagrange ya. Oke, mungkin kalian bertanya ya, di sini D per dx ya. Padahal kalau di Lagrange itu adalah D per dt. Nah, lihat tadi kita mengintegralkan terhadap posisi ya. Kalau nantinya kita mengintegralkan terhadap waktu, ya udah ini tinggal D per dt ya. Dan f-nya tadi adalah merupakan fungsi sembarang. Nah, nanti kalau kita masukkan fungsi Lagrange kita ya, maksud saya jika f sama dengan t min ya, sama dengan L ya. L di mana L sama dengan T min V dan integrasi terhadap waktu terhadap T, maka kita dapatkan persamaannya menjadi ya D atau do L per do X kurang do Y kurang D per dt do L per do Y dot sama dengan 0. Atau mungkin biar sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bisa juga kita buat menjadi D per dt, kita bisa buat D per dt do L per do Y dot dikurang do L per do Y sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah formulisme Lagrange dengan menggunakan prinsip variasi tadi. Sebenarnya masih
cukup panjang ya penurunan dari sini, karena di sini kita udah langsung tahu Lagrange-nya, fungsi Lagrange-nya T min V. Sebenarnya dari sini bisa lagi, cuman saya cukupkan sampai di sini, sehingga kita bisa buktikan di sini adalah bagaimana formulisme Lagrange bisa kita, atau persamaan Lagrange itu bisa kita dapatkan dari prinsip variasi, ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang prinsip variasi. Nah, sekarang kita coba bahas contoh ya. Contoh, biar kalian senang ya. Contoh penggunaan atau apa sih sebenarnya aplikasi dari prinsip variasi ini. Nah, prinsip variasi ini sebenarnya merupakan suatu tools yang sangat asik ya bagi matematikawan tentunya, dan kita juga di fisikawan kita cukup asik ya untuk prinsip atau kalkulus variasi ini. Jadi begini, kita ingin menentukan ya jarak terdekat pada bidang bidang XY, contohnya pada bidang XY atau bidang datar ya. Nah, contohnya begini, saya punya bidang XY ya, kita punya bidang XY. Oke, nah saya ingin menentukan, jadi saya tinjau dua buah titik ya,